Hi everybody, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita bakal bahas tentang BNB atau Binance karena ini ada breaking news ya. Kita lihat per tadi sekitar jam-jam malam ya waktu kita dapat kabar katanya CFTC itu nuntut Binance. Nah setelah dicek ternyata maksudnya kita cari tahu ya tuntutannya tuh apa. Dan by the way buat teman-teman yang nggak tahu, Commodity Futures Trading Commission ini adalah kita bisa bilang kayak semacam Bapepti-nya di Amerika gitu ya, yang ngurusin perdagangan berjangka. Jadi dia nuntut Binance Holdings Ltd, probably ini hanyalah Binance yang di US, jadi harusnya sih nggak terlalu ngimpact banget ya terhadap Binance yang ya bisa dibilang secara global, karena kan seperti yang kita ketahui Binance US itu bukan Binance US lah. Binance itu sebenarnya punya ketentuan ya. Changpeng Zhao sebenarnya berusaha untuk menuruti atau mentaati negara-negara besar ketika mereka punya regulasi tertentu terhadap exchange gitu. Jadi kayak Binance ke US, mereka bikin lagi namanya Binance US. Mereka nggak pakai platform utamanya Binance. Jadi Binance US, kalau misalkan orang-orang yang khusus buat dari US, ya mereka akan transaksi di Binance US itu. Jadi nggak Binance secara global gitu ya. Dan tampaknya permasalahan ini membawa market hari ini dip gitu ya. Seperti yang kita lihat, Bitcoin turun, finally Binance juga terkena dampak, ikut turun dan terkoreksi juga. Dan setelah saya cek dan cari tahu lagi, ternyata tuduhannya itu adalah Mr. Zhao atau CZ memulai Binance sejak 2017 dan has ownership ties to approximately 300 separate Binance accounts that have traded for their own profit. Nah maksudnya apa? Jadi Binance tuh punya account, ya kita bisa bilang kayak account buatan kali ya, atau account dummy, di mana si CZ mewakili Binance ya mungkin ya, itu melakukan transaksi. Transaksinya transaksi apa sih? Nah setelah saya cari tahu lagi, ini ada beberapa berita yang terupdate. Kalau dari tuntutannya sih katanya si Binance itu melakukan arbitrase ya untuk commercial benefit, calculated strategy of regulatory arbitrage to their commercial benefit. Arbitrase setahu saya itu kayak transaksi, gimana ya kita bisa bilang ya, kayak transaksi mungkin yang dibalancekan gitu ya. Kalau arbitrage tuh, kalau misalkan biasanya orang-orang tuh manfaatin arbitrase tuh trading, misalnya contoh nih di exchange A dan exchange B itu ada selisih perbedaan harga. Nah di sini misalkan ya dia beli terus dia jualnya di sini ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah from at least July 2019 to the present, Binance offered and executed commodity derivative transaction on behalf of US person. Jadi dia istilahnya mungkin dari Binance US ya. Ceritanya nih ada orang-orang seperti beridentitas US, kemudian dia melakukan transaksi, dan transaksinya tuh apa? Jadi ada beberapa transaksi di sini yang di take note sama mereka. Pertama, Reuters reported in December that the US Justice Department had been investigating Binance since 2018. Dari 2018 katanya sudah melakukan investigasi untuk potensi money laundering dan sanction violations ya. Jadi yang dimaksud dengan sanction violations di sini adalah Binance telah memproses lebih kurang 10 miliar dolar untuk pembayaran para kriminal dan beberapa perusahaan yang mencari apa ya, kita bisa bilang kayak mencari bantuan untuk menghindari US sanction. Ya mungkin kalau kita ngomongin US sanction yang dimaksud di sini tuh seperti company-company luar, mungkin seperti Rusia ya. Kita tahu ada beberapa company Rusia mungkin yang ada di US juga. Jadi tetap mereka berjalan untuk proses transaksinya tapi melalui exchange seperti Binance ini. Ya kira-kira seperti itu. Dan ini tuntutan sebenarnya ya kalau kita lihat ya, apakah akan berdampak terhadap Binance pusatnya? Sebenarnya kalau menurut pandangan saya sih harusnya nggak terlalu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin buat keberlangsungan Binance di US, ya mungkin akan ada problem gitu ya ke depannya. Jadi Binance US kalau tergantung juga nih dari si CZ-nya, dia pengen berusaha fight atau tidak ya untuk berusaha bisa dibilang mempertahankan regulasi, bukan regulasi ya kita bisa, mempertahankan license Binance US untuk tetap beroperasi atau tidak ya. Mungkin itu yang akan menjadi challenge ya buat si CZ gitu. Meanwhile kalau yang pusat harusnya sih nggak akan jadi problem banget ya selama dia menjalankan fungsinya sebagai exchange dengan baik, dan saya pikir
ya mungkin ini adalah FUD sementara. Alright, but FUD ini menghasilkan kondisi di mana Binance akhirnya mengalami koreksi yang cukup signifikan, terutama dari sisi BNB. Kita lihat di sini nggak cuma BNB, tapi hampir rata-rata semua kripto ya, kecuali XRP ya. XRP somehow masih hijau. Nah, kalau kita lihat posisi Binance Coin atau BNB, sebenarnya di time frame daily yang kita lihat ini progresnya adalah si harga ya masih bergerak dalam sebuah range yang terbatas. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan kondisi saat ini, setelah sebelumnya dia sempat rebound cukup masif, ya bisa dibilang koreksinya adalah masuk ke dalam koreksi wajar jadinya, bukan sebuah koreksi yang signifikan atau dump yang parah banget gitu ya. Bahkan kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik from the bottom to the top, kita lihat mungkin ada probabilitas BNB akan testing ke level $302 atau Fibo 0,5%. Dan memang kalau kita lihat di sini ada satu candle merah ya sedikit di sana sebelum akhirnya rally lagi. Jadi kayak memang mungkin itu adalah area base yang sempat diciptakan oleh para pelaku pasar di Binance gitu ya. Nah, secara pergerakan di time frame hourly, menurut saya lebih banyak clue. Jadi kalau kita lihat di sini, di time frame 4 jam ya, harga ini yang tadi saya sempat sampaikan di time frame ya daily ya, dari $265, lebih kurangnya nanjak sampai topnya itu di $346. Gainnya lumayan masif, dan kita gunakan Fibonacci retracement, tarik from the bottom to the top, dan kita lihat harga yang berpotensi dites adalah $302 ya, lebih kurangnya. Dan memang di level tersebut, ya saya bisa katakan ini adalah level yang memiliki peranan cukup penting pada Binance. Karena sebelumnya harga sempat holding di level tersebut. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya harga sempat naik banyak, signifikan, lalu sempat terbentuk semacam head and shoulders, dan tentu saja bagi para retail ini artinya sign for selling ya. Jadi setelah dia break dari si neckline-nya, banyak retail mungkin yang ikut masuk di sini melakukan short atau sell terhadap Binance atau BNB. Bahkan kalau teman-teman lihat ini prosesnya lumayan menarik karena dia break dan dia ada pullback. Jadi ada break and retest, dan di sini saya cukup yakin akan menghadirkan lebih banyak selling order. Cuman kalau kita lihat lagi harga BNB-nya itu langsung rebound lumayan masif dan lumayan signifikan. Nah, ini artinya somehow selling pressure di sini itu disambut dengan baik ya oleh market. Ada yang beli dan ada yang melakukan akumulasi kembali dari level tersebut, sehingga rebound yang terjadi di sini sangatlah masif dan powerful. Bahkan kalau kita lihat pada akhirnya membuat BNB break dari area resistance sebelumnya. Jadi initial movementnya tentu saja dari area tersebut atau dari area ini, dan saya bisa consider bahwa area ini memiliki demand lah ya terhadap harga BNB untuk saat ini. Nah, meanwhile, kalau secara price action, sebenarnya kita bisa lihat di sini, harga BNB itu perlahan memang sudah mulai menciptakan yang namanya lower high, lower low sequence, ya, dimana secara time frame hourly terlihat di sini ada proses koreksi yang mulai masuk pada BNB semenjak kisaran tanggal 22 Maret 2023. Jadi the first drop dia break dari area support yang ada di sini. Ya, break terjadi, bam, and then pull back a bit, dan another break. Ya, after that kita bisa katakan atau kita bisa asumsikan bahwa level ini atau area ini adalah area support kita. Ya, harga BNB sempat retest ke level itu, kemudian langsung mendapat reaksi yang cukup positif. Dia langsung mantul dan akhirnya testing lagi terhadap area supply-nya. Nah, kalau misalnya kita katakan dari bagian sebelah sini, kenapa di sini dikatakan sebagai area supply? Karena kalau kita lihat di time frame yang seperti 1 jam di sini, ya, harga turun, mantul, ya, di sini ada ya bisa dibilang minor support, and then rejection kembali terjadi dan selling pressure-nya lumayan impulsif dan powerful. Nah, permasalahannya harga sempat naik, ya, sempat nanjak sampai kembali ke level tersebut. Dan tampak seperti seakan-akan sudah hendak mengakhiri pergerakan yang ada di sini. But then, setelahnya terjadi rejection kembali, retest terhadap area support, dan kita ngelihat si Binance ini bergerak ya, atau BNB ini bergerak sedikit banyak seperti tersideways dalam sebuah triangle pattern. Jadi overall, pergerakannya dia turun ya setelah dari area ini, kita bisa katakan BNB itu gagal untuk kembali mereclaim area support atau resistance sebelumnya. Jadi kalau saya extend, ini sebenarnya nggak cuma terhadap supply, tapi kita bisa katakan juga bahwa di sini ada area support yang kemudian berubah menjadi resistance. Jadi memang ini adalah area tembok yang cukup tebal buat BNB sendiri. Dan setelah ada rejection kembali, tepatnya tadi diiringi dengan news yang lumayan
ya lumayan masif ya sebenarnya untuk BNB atau Binance, akhirnya menyebabkan BNB breakdown dari area support level sebelumnya, dan sekarang kita sedang testing terhadap area big fund zone-nya. Nah, kalau misalkan sampai di level ini kita belum mendapatkan reaksi, well, I think sebenarnya karena ini memang area yang cukup penting ya, menurut saya mungkin akan ada reaksi, tapi sifatnya bisa jadi hanya koreksi saja untuk dia meneruskan penurunan kembali. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, higher high yang diciptakan terakhir itu cuman selisih dikit aja teman-teman. Jadi kita bisa katakan dia create higher high tapi weak. Ya, jadi selisih high level yang saat ini dengan high level yang sebelumnya itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu jauh, menandakan atau mengindikasikan bahwa buyers atau buying power yang ada pada pergerakan saat ini itu lebih lemah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan dengan demikian, ya kita bisa expect mungkin untuk pullback-nya atau untuk koreksinya yang terjadi atas penguatan terakhir itu bisa mencapai sampai level either itu di Fibo 61,8% or maybe even worse sampai di 78,6%. Karena memang overall kita ngelihat ada ascending channel yang berpotensi terbentuk di sini, dan pada akhirnya either harga kembali sampai ke trendline bagian bawah untuk testing, atau kembali lagi di area kisaran Fibonacci retracement. Nah, sementara ini kalau misalnya kita menilai dari tekanan yang diberikan oleh selling pressure di sini, menurut saya kan lumayan impulsif dan lumayan powerful. Jadi kita tetap harus antisipasi atau waspada terhadap selling pressure susulan mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya teman-teman bisa tambahkan juga, misalkan kalian mau bilang, oh ini kelihatannya terbentuk semacam trendline nih. Kalau misalnya harga pullback ya mungkin bisa ketahan sampai level tersebut. Tapi so far dengan penurunan yang begitu agresif seperti sekarang ini, saya bisa katakan memiliki momentum dan power yang cukup impulsif, cukup agresif, sehingga apabila pullbacknya terjadi dalam kondisi yang sangatlah korektif, ini berarti bisa menjadi indikasi bahwa BNB belum akan selesai kalau misalkan minimal ya belum tes ke level $300 atau mungkin bisa lebih rendah di $293. Kisaran area Fibonacci 61,8% sekaligus di area yang sama di sini itu merupakan area resistance pada pergerakan tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan kisaran tanggal berapa nih? Ya kisaran tanggal 8 Maret ya, lebih kurang 5 hari kita sempat ketahan di sana, dan setelah itu harga nanjak lumayan signifikan tapi belum ada respect ya terhadap area ini. Jadi kita belum melihat ada pullback, dan mungkin kali ini pullbacknya akan dibawa sampai ke level tersebut sehingga ada resistance, become support, dan di level yang sama itu merupakan golden ratio daripada Fibonacci retracement atau istilahnya biasa orang bilang golden pocket gitu ya, di kisaran $293. Alright, so itu dia teman-teman untuk analisa saya seputar BNB, dan tentu saja ini merespon dari sentimen negatif yang ada, walaupun ya saya cukup yakin bahwa ini mungkin sifatnya hanya sementara, tapi nggak ada salahnya kita jaga-jaga ya terhadap possibility untuk kita bisa mendapatkan harga yang mungkin lebih murah pada pergerakan BNB saat ini. Karena kalau kita lihat secara closing daily pun, ini harusnya closing yang lumayan, ya kita bisa bilang lumayan bisa mengundang lebih banyak aktivitas selling pressure terhadap market. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. Don't forget buat teman-teman yang udah registrasi untuk webinar besok, kita bakal adain pada jam 8 malam, and I hope I'll see you guys again soon di webinar maupun di next update untuk Bitcoin. And selamat sahur buat teman-teman semua yang hendak menjalankan ibadah puasa. Semangat hari ini, semoga lancar sampai buka puasa. Cheers guys, bye-bye.